Ibnu Athaillah As-Sakandari. Mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita semuanya yang bermanfaat. Kita dapat berkahnya, dapat ilmunya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hikmatu tsaniyah. Bermula hikmah yang kedua dari kitab atau iya. Iradatu tajrida. Bermula kehendakmu ma'a iqamatillahi iyyaka fil asbab, serta menampakkannya Allah kepada engkau fil asbab, pada makom asbab, minasyawatil khafiyati, itu termasuk ajakan nafsu yang tersembunyi, yang jahat. Wa iradatu kal asbaba, dan bermula kehendakmu ingin kepada makom asbab, ma'aiqamatillahi iyyaka, kita jadi bersama nampakkannya Allah kepada engkau pada makom tajrid, inhitatun, itu menurunkan anil himatil ayati, daripada himah yang tinggi, cita-cita yang tinggi. Ini hikmah yang kedua. Jadi hikmah kedua ini adalah Allah membuat ya kepada seorang itu dua makom. Ada makom tajrid dan makom asbab. Ini menyangkut terhadap sarana kita untuk beribadah kepada Allah Ta'ala. Jadi ada yang Allah tempatkan seseorang pada makom tajrid dalam memenuhi sarana beribadah, dan juga Allah tempatkan pada makom asbab dalam mencari atau memenuhi sarana ibadah. Apa itu tajrid? Apa itu asbab? Asbab adalah sebab-sebab kita ya menghasilkan sarana dalam ibadah, baik itu makanan, minuman, pakaian, tempat, dengan cara hisab, berusaha. Berusaha bisa dengan bekerja, dagang, dan sebagainya. Yang itu melalui sebab-sebab yang bisa menghasilkan sarana kita untuk beribadah. Nah, itu makom asbab. Kemudian tajrid adalah mencukupinya sarana kita dalam beribadah, baik itu berupa makanan, minuman, pakaian, dan sebagainya, yang Allah sendiri telah mencukupinya. Tidak perlu bekerja, tidak perlu berusaha. Nah, biasanya orang-orang yang dapat warisan, ya, itu kan tanpa bekerja dapat apa, harta atau pemberian, atau kalau orang ini PNS ketika pensiun gitu ya, tidak kerja tapi mengalir terus rezekinya, sarana untuk pemenuhan ibadah pada Allah itu mengalir terus. Ada juga orang yang berusaha ya waktu muda gitu ya, berusaha, sudah tua, menjelang tua dia diserahkan anak-anaknya, dia mendapatkan income pasif misalnya. Waktu muda dia membuat kontrakan, ratusan kontrakan, sudah menjelang tua tanpa bekerja, ya tanpa berusaha, itu sudah datang sendiri harta kita. Nah, itu sarana dalam ibadah harta itu. Jadi intinya di sini ditekankan oleh musonib bahwa kita bekerja ya atau dalam posisi tajrid, intinya bagaimana kita beribadah kepada Allah. Jadi memang karena tugas kita adalah ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Jadi yang paling pokok adalah ibadah. Nah, lalu dalam mencapai ibadah ini Allah tempatkan seorang di makom asbab atau makom tajrid. Kita yang mungkin kita masih dalam makom asbab.
bahwa kita dan mencari sarana untuk ibadah itu harus berusaha dulu. Ima dengan bekerja jadi buruh atau jadi karyawan atau kita jadi pedagang atau pengusaha. Nah, kita ada makom asbab. Tetap tujuan kita adalah untuk ibadah kepada Allah. Nah, termasuk ada juga orang yang ditempatkan dalam makom tajriz. Tidak perlu usaha, tapi disi mengalir terus. Ya seperti istri, ya istri, gitu kan, yang suami bekerja, istri nggak perlu kerja, ya suami menanggung nafkahnya. Itu juga makom tajriz bagi istri. Kalau ada orang tua, ada tua, anaknya bekerja, dijamin oleh anak-anaknya, gitu kan, penghidupannya. Itu juga makom tajriz bagi orang tua itu. Kalau tadi orang yang dari muda berusaha, gitu kan, lalu mengumpulkan, lalu dia membuat usaha-usaha yang bisa makan income pasif. Nah, itu juga makom tajriz. Nah, kemudian ketika seseorang ya dalam posisi makom asbab, kita ini ya asbab ya, kita berusaha bekerja sebagainya dan memenuhi sarana untuk ibadah, tiba-tiba kita ingin naik tingkat ke makom tajriz gitu. Tanpa usaha, tanpa kerja sebagainya itu rizki ingin datang sendiri gitu. Nah, itu ketika keinginan datang seperti itu sebenarnya itu dorongan nafsu, syahwat yang jahat, yang tersembunyi di hati kita. Itu sebenarnya. Bagi orang yang dalam posisi asbab, ingin naik tingkat ke tajriz, nah, padahalnya dia dalam posisi asbab posisinya. Lalu ingin masuk ke makom tajriz. Maka ketika ada kayak itu, sebenarnya itu syahwat, ajakan nafsu dia yang jahat, yang tersembunyi dalam hati. Atau juga ada orang ketika Allah tempatkan posisi tajriz, ya. Misalnya orang udah tua nih, udah pensiun, ya kan? Rizki mengalir terus, atau orang tua anaknya suruh mengirim uang, gitu kan? Tidak perlu bekerja, dijamin. Nah, itu adalah posisi tajriz. Lalu dia ingin gitu ikut-ikutan kayak orang lain, gitu kan? Masuk ke makom asbab. Dia kerja lagi, dia ini lagi. Akan bisa melalaikan ibadah. Nah, ini adalah menurunkan himmah dia. Itu tadi yang tinggi. Harusnya dia fokus ibadah saja ketika itu. Atau berbuat baik kepada Allah sesama gitu. Ketika dia dalam posisi tajriz. Jangan menceburkan diri kepada posisi asbab lagi. Nah, ketika orang itu sudah terjun ke posisi asbab, berarti dia turun derajatnya, turun himmahnya. Kenapa ini dua keadaan ini tidak baik? Karena ini dicela. Nah, ketika Allah tempatkan dia posisi asbab, doa Allah tempatkan itu. Lalu dia ada keinginan naik ke tajriz, lalu dia menyalahi kehendak Allah, itu yang dicela. Sehingga dikatakan ini adalah ajakan syahwat, nafsunya yang jelek, yang tersembunyi. Termasuk orang ketika sudah dia tajriz, ingin turun ke derajat asbab, makom asbab. Ini tercela juga. Kenapa? Karena Allah sudah menempatkan dia di posisi tajriz. Kenapa harus turun ke posisi asbab lagi? Nah, sesuai dengan kehendak Allah. Ini yang dicela. Dua-dua ini adalah tercela. Nah, kemudian, bila kita sudah berada di makom asbab, kita harus tetap di situ. Ya. Kecuali ada hal-hal yang bisa naik kepada makom tajrid. Sama juga ketika kita dalam posisi tajrid misalnya, udah di situ tetap di makom itu, kecuali ada hal-hal yang bisa menunjukkan mengarahkan kita kepada makom, turun ke makom asbab. Nah, Bapak ulama ya memberi arahan ya kepada kita, bagaimana kita apakah kita ada di posisi mana nih kita nih? Apakah kita ada di posisi asbab? Ada Bapak ulama memberikan tanda-tandanya ya, kepada makom asbab, ciri-cirinya, alamatnya, supaya kita tetap di situ. Nah, kalau 6 ini, kalau tanda ini ada dari kita nggak boleh beralih ke posisi atau ke makom yang lain. Apa makom atau tanda-tanda di makom asbab ini yang kita mesti tetap di situ?
para ulama ya ada memberikan memberikan arahan pada kita bahwa ada 6 tanda ya, bahwa kita kalau ada 6 itu di makom asbab, kita nggak boleh beralih ke makom yang lain. Apa saja itu? Satu, misalnya kalau asbab itu berusaha ya, atau bekerja. Satu, usaha kita ya itu bisa mencukupi kebutuhan kita dan bisa untuk membantu orang lain, fakir miskin misalnya. Itu satu ya. Nah, kalau ini udah ada di posisi kita, udah sama kita bisa mencukupi dengan asbab ini dan bisa berbuat kepada orang lain, bisa membantu orang lain, udah di situ bertahan. Satu. Kedua, usaha kita tidak melalaikan dari zikir kepada Allah, ibadah kepada Allah. Kalau usaha kita seperti itu, dan melalaikan terhadap ibadah kepada Allah, tetap kita di situ. Kalau usaha kita melalaikan kita, ya, misalnya kita kerja lalu di situ tidak boleh sholat atau dibatasi, maka kita berarti tidak bisa menunaikan zikir atau ibadah kepada Allah. Maka perlu itu dievaluasi asbab kita itu. Mungkin kita pindah-pindah usaha, aneh kata terus begitu, jadi Allah ingin menempatkan kita pada posisi tajrid. Itu yang kedua. Yang ketiga, usahanya itu tidak menarik kepada sesuatu yang diharapkan oleh Allah. Misalnya kita berusaha ya, dagang misalnya ya, dagang. Nah, lalu dagang itu bisa menarik kepada yang diharapkan kepada Allah. Misalnya di situ barang-barang kita itu bisa diambil di orang, kalau orang itu bisa balik ke kita, kalau kitanya bisa misalnya mengarap harga misalnya gitu ya. Gak ada misal pembeli lain nih, soalnya dia itu. Nah, itu perlu dievaluasi seperti usaha seperti itu. Yang penting usaha kita tidak menarik kepada sesuatu yang diharapkan oleh Allah. Yang keempat adalah usahanya itu sepergaulan dengan orang baik, gitu ya. Berhubungan lah, usaha kita berhubungan dengan orang baik, tidak terkait dengan yang jahat, yang diharamkan oleh Allah. Ya, kita misalnya kita berhubungan, ya usaha kita memasok bahan baku untuk minum keras misalnya. Kan? Anggur, kita kebun anggur, lalu kita kirim ke produk pabrik yang produksi misalnya misalnya. Nah, itu kan pergaulan, tidak pergaulan ya dengan orang baik. Nah, itu tinggalkan. Nah, selama usaha kita itu bisa bergaul sama orang baik, maka teruskan usaha kita. Kita di situ makom kita. Yang kelima, usaha kita itu bisa menjauhi dari orang-orang yang jahat, orang-orang yang durhaka kepada Allah. Misalnya ini orang yang sekarang banyak orang yang hijrah, orang yang bekerja di bank atau di leasing ya, leasing yang konvensional ya, itu kan bisa membawa kepada hal-hal yang diharamkan, bisa membawa kepada hal-hal yang bisa maksiat pada Allah. Nah, ini makom orang ketika kerja di situ perlu dievaluasi karena dia terlibat dalam hal keharaman, kemaksiatan. Maka perlu dievaluasi makom. Itu yang kelima. Yang keenam, ada niat yang baik. Niat baik kita dalam berusaha. Niat kita dalam untuk satu, menjaga diri daripada minta-minta. Ya. Dua, kita bisa menolong orang lain. Dan sebagainya lah. Nah, itu 6 tanda ini yang andai kata kita di posisi asbab dan 6 ini ada di kita, maka kita nggak boleh beralih kepada makom tajrid. Karena Allah ridho di situ. Memang Allah tempatkan kita di posisi itu, di asbab. Selama yang 6 tanda ini ada, maka kita tidak boleh beralih kepada makom tajrid. Nah, itu yang pertama.
Bisa juga andai kata 6 ada ini ya, 6 ada ya. Lalu misalnya kita punya guru ya, lalu guru itu menyarankan, udah kamu berhenti atau berhenti bekerja atau kamu berhenti berusaha aja ibadah sebagainya. Boleh kalau guru menyarankan seperti itu karena guru tahu kita lagi menjalankan salik ya. Menjalankan salik, tahu orang ini harus menempuh jalan itu. Nah, boleh kita itu beralih kalau memang ada petunjuk. Atau memang ada isyarat-isyarat dari Allah ya, yang kita mesti pindah kepada posisi tajrid, makom tajrid. Misalnya orang sudah berusaha ya, lalu terjadi goncangan usaha misalnya, lalu bangkrut gitu kan, lalu dia bangun lagi, usaha lagi, bangkrut lagi gitu kan, bangkrut sampai nggak ada modal ya kan, udah dia pasrah pada Allah, berarti Allah suruh saya berarti tajrid barangkali ya kan. Insya Allah kalau itu karena Allah mudahkan itu. Allah mudahkan kita dapat posisi tajrid. Nah, kalau kita lihat ya guru kita ya, Pak Ustadz. Ya, guru kita. Kan di hari tuanya kan beliau ya nggak ke pasar lagi. Padahal punya kios di pasar kan. Nah, beliau tuh fokus mengajar, fokus berdakwah di lingkungan pesantren. Tapi rezekinya terus mengalir. Nih, berarti Allah sudah menempatkan beliau di posisi tajrid ketika di akhir tuanya. Itu yang pertama. Kemudian, nah, bagaimana kalau kita ada di posisi tajrid kita, di makom tajrid. Nah, ulama juga ada memberikan tanda-tanda. Andai kata kita berada di posisi di makom tajrid dan tanda-tanda itu ada di kita, berarti kita nggak boleh beralih kepada posisi asbab. Apa saja tanda itu? Para ulama memberikan empat tanda ya. Satu, bahwa Allah mudahkan ya, mencukupi kebutuhan untuk ibadahnya. Makan, minum, pakaian dan sebagainya. Allah mudahkan itu. Dicukupkan oleh Allah. Ketika orang sudah posisi tajrid. Nah, ima orang pensiun, ya, ima punya anak berhasil lalu anak menjamin, atau kita punya warisan, ya, atau orang tadi sejak mudanya dia berusaha lalu di akhir tuanya dia punya income pasif, kan? Nah, ini berarti sudah Allah cukupkan itu. Yang satu. Berarti Allah mencukupkan untuk sarana dia beribadah. Kedua, Allah jadikan dirinya tentram ketika terjadi ketiadaan sarana itu. Tentram hatinya, tidak gelisah. Ketika sehari-hari itu nggak ada beras untuk masak, dia nggak gelisah. Keluarganya nggak gelisah, bersabar semuanya itu dengan kondisi itu. Nah, maka ketika terjadi ketiadaan tidak gelisah, tenang hatinya, dia yakin bahwa Allah masih menjadi rezeki, ya kan? Karena yakin sama hidupnya itu dirinya hidup, rezeki akan mengalir terus. Ketika dia mengalami ketiadaan, dia nggak gelisah karena yakin dengan jaminan Allah. Nah, kalau punya sifat seperti itu, memang kita lagi di posisi tajrid, boleh itu. Yang ketiga, kita tidak tamak, tidak punya keinginan besar untuk ada sesuatu yang ada di orang lain, tidak menginginkan sesuatu pada orang lain, tidak tamak terhadap milik orang lain, yang begitu. Lihat orang lain misalnya beli motor, ingin kayak gitu, kalau kita punya, nah, ada tamak itu. Atau orang lain punya harta, kita ingin diberi oleh mereka, gitu ya. Nah, itu tamak. Nah, kalau punya seperti itu hati kita, ya, siap kita, berarti kita bukan dalam posisi tajrid. Harus masuk ke asbab kita, cari usaha, bekerja dan sebagainya. Yang keempat adalah waktunya bersih, artinya longsong untuk ibadah. Jadi waktu dia itu memang bisa untuk ibadah. Beda, ada orang yang memang dia nganggur ya, tapi nggak untuk ibadah. Pikir terus bagaimana hidupnya ini, bagaimana ke depan bisa sejahtera dan sebagainya. Sehingga waktunya senggang itu nggak dipakai untuk ibadah. Nah, orang ini ketika dia punya waktu yang senggang karena jaminan Allah sudah cukup
dalam memenuhi sarana untuk kita, dia gitu, makan minum sebagainya itu dia isi waktu senggang itu dengan ibadah. Dengan ibadah. Nah, bila 4 tanda ini dalam posisi makom, tajrid ada dari kita, nggak boleh kita beralih ke asbab. Nggak boleh. Karena itu menyalahi adab dari Allah. Karena Allah sudah pakai kita dalam posisi tajrid. Kalau kita berpindah karena keinginan kita, itu kita berarti menyalahi adab. Bisa lah. Nah, andai kata ya ada 4 ini yang masih normal kita. Nah, bisa pindah kalau ada tadi, kalau kita misalnya jadi seorang murid, ada guru membimbing, gurunya itu menyarankan, udah kamu berusaha lah, kan? Misalnya ke pasar kerja kamu, kan? Oleh guru disuruh begitu, mungkin untuk menguji kesabarannya, untuk menguji apa namanya hatinya supaya tegar, mentalnya supaya kuat, gitu kan, menghadapi orang lain melihat dia, kan? Jadi dia sudah posisi enak di rumah terus tiba kerja kasar misalkan, itu kan menurunkan ini dibawa dia, tapi memang sengaja guru menyuruh itu untuk melatih dirinya. Nah itu boleh kita beralih kepada makom asbab. Atau ada saat lain yang menunjukkan bahwa kita harus berpindah kepada makom asbab. Misalnya tiba-tiba ya keluarga kita terjadi musibah, ya kan, yang tadinya kita sudah dijamin sebagainya, ada anak kita musibah sehingga kita nggak bisa lagi mendapatkan jaminan apa sarana untuk ibadah itu, makan dan sebagainya itu, nafkah itu, maka kita harus turun ke asbab cari nafkah. Nah itu inti daripada hikmah yang kedua, ya, bahwa karena kita masuk ke makom tajrid, padahal Allah sudah menempatkan kita pada makom asbab, itu merupakan syahwat nafsu kita yang tersembunyi. Yang kedua, karena kita ingin masuk ke makom asbab, padahal Allah sudah menempatkan kita pada makom tajrid, itu menurunkan himmah kita. Sehingga kita turun himmahnya, turun derajat. Itu barangkali pembahasan daripada hikmah yang kedua, ya. Enggak lama sekalian, barangkali ada menambahkan, melengkapi, mungkin saya tadi kurang tepat, kurang pas, enggak di